apakah itu keceplosan atau katakanlah yang lainnya, ada rasa tidak hormat antara Bang Budi Ari dengan Pak Jokowinya. Kalau dia menghormati posisi Pak Jokowi kan, menghormati posisi Mas Gibran kan tidak mungkin tercetus analisis seperti itu, apalagi kalau kita analisis itu kan di sebuah pertemuan yang apa ya, yang formal kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi saya sampaikan, tadi saya sudah bisa ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita tahu? Belum tentu kita tahu. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Itulah pernyataan Budi Ari di samping Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam sebuah forum. Dalam video itu, Budi Ari menyinggung potensi penyelenggaraan pemilu dapat dipercepat seiring dinamika sosial politik terkini. Video viral berdurasi 1 menit 47 detik itu menangkap momen saat Budi Ari sedang mengungkapkan gagasannya kepada sukarelawan. Pernyataan Budi Ari mengenai kemungkinan pemilu digelar sebelum 2029 menuai penolakan dari kader Partai Gerindra di daerah. DPC Partai Gerindra Kota Semarang menilai pernyataan tersebut bukan kali pertama memicu keresahan dan berpotensi mengganggu stabilitas politik. Mereka meminta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turun tangan dan memberikan teguran. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso menyebut wacana pemilu dipercepat tidak sejalan dengan konstitusi yang mengatur pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Wacana yang digaungkan oleh BAS yang mewacanakan pemilu sebelum tahun 2029, tentu saya sebagai warga negara, sebagai anak dari Prabowo dan sebagai kader Gerindra merasa ini orang membuat gaduh. Gaduh maksudnya gaduh terhadap kegiatan politik yang sudah diatur oleh konstitusi bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, tahun 2029. Tetapi ketika ada wacana seperti ini, kita akan mengerahkan sekuat tenaga kepada seluruh jajaran kader untuk mencoba memberikan pengertian dan pemahaman terhadap masyarakat supaya tidak terpancing, supaya tidak membuat gaduh di masyarakat tentang isu-isu pemilu yang dipercepat ini. Para kader Gerindra juga diarahkan tetap fokus mengawal serta mensosialisasikan program-program pro rakyat di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tiffany Badi, jurnalis NTV melaporkan. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yang melempar wacana adanya percepatan pelaksanaan pemilu 2029 memicu kegaduhan publik. Apakah ini sekedar dinamika relawan atau ada agenda politik terselubung di balik layar? Kita akan bahas bersama narasumber yang saat ini sudah ada di studio, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Selamat sore Pak Sugiat. Selamat sore Mbak dan NTV dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir ke studio kami. Dan juga bergabung melalui Zoom, kita sudah tersambung dengan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ini saya mungkin pertanyaannya, pertanyaannya sebenarnya sama untuk Pak Sugiat dan Bang Ray. Ini sengaja atau keceplosan menurut Pak Sugiat? Ya, saya tidak tahu apakah itu sengaja atau keceplosan, tapi kita ya heran juga ya setingkat Bang Budi Ari bisa katakanlah itu potongan video seperti yang diklarifikasi oleh kawan-kawan Projo, tapi itu kan jelas bahwa ada analisis dari seorang Budi Ari dan itu disampaikan di sampingnya Pak Jokowi terkait dengan situasi kebangsaan dan analisis-analisis yang tadi penggalan videonya mengatakan bahwa ada peluang tidak sampai 2029. Padahal kita tahu misalnya di samping beliau Pak Jokowi itu bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Anaknya Mas Gibran itu adalah wakil presidennya Pak Prabowo. Dan selama ini kan secara personal Pak Jokowi, Pak Mas Gibran itu kan masih sangat solid, masih sangat bersatu dalam konteks membangun Indonesia. Saya menilai bahwa apakah itu keceplosan atau katakanlah yang lainnya, ada rasa tidak hormat antara Bang Budi Ari dengan Pak Jokowinya. Kalau dia menghormati posisi Pak Jokowi kan, menghormati posisi Mas Gibran kan tidak mungkin
tercetus analisis seperti itu, apalagi kalau kita analisis itu kan di sebuah pertemuan yang yang formal kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir begini, kita harus mulai membangun tradisi berdemokrasi kita yang baik kan. Yang pertama adalah pendekatannya bahwa demokrasi kita kan dibangun di atas pondasi hukum yang sangat kokoh. Bahwa undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa pemilu itu diatur jadwalnya 5 tahun sekali. Jangan kita membiasakan diri ketika kita katakanlah kurang puas dengan kinerja pemerintah atau dengan motif apapun, solusinya adalah pemilu. Kan itu tidak baik, sementara aturannya sudah jelas. Yang berikutnya, kalau kita lihat misalnya, ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, ada analisis seperti ini, bingung juga datanya dari mana. Konsolidasi yang dilakukan secara politik oleh Pak Prabowo Subianto selama 2 tahun ini kan konsolidasi yang mungkin terbaik dalam sejarah kepemimpinan seorang presiden di Republik Indonesia. Terbaik karena semua partai berada di belakang Ya, di Pak parlemen Prabowo. kita kokoh, bersatu, di rakyat juga tidak ada ya seperti, ya katakanlah dalam proses demokrasi ada yang pro, ada yang kontra, semua ditampung, dan tidak ada gejolak-gejolak apapun. Terus terjadi analisis seperti itu kan aneh juga ya. Dan misalnya kita belajar dari, katakanlah dalam konteks konsolidasi demokrasi, konsolidasi politik zaman pemerintahan Pak Prabowo 2 tahun ini kan, PDIP sekalipun yang di luar pemerintahan, kita sangat respect dan hormati, tidak pernah mengeluarkan Tidak pernah ada analisis seperti suaranya ini. ya. Bang Budi Ari pernah jadi menterinya Pak Prabowo walaupun cuma setahun, terus dia katakanlah bersama dengan Pak Jokowi yang anaknya itu wapresnya Pak Prabowo, punya analisis seperti itu kan aneh. Iya. Oke, saya geser dulu ke Bang Rey. Bang Rey, ini kan memang kita melihatnya Ketua Umum Projo duduk di samping mantan presiden, kemudian di depan relawan Projo bicara soal insting saya ini lebih cepat dari 2029. Sesuatu yang disengajakah atau ini keceplosan? Kalau di ya karena itu kan diskusi terbatas ya istilah mereka itu. Yang menurut saya itu kalau ada unsur keceplosan itu karena ada video yang kemudian menyebar ke publik kan. Jadi sengaja Mungkin ya mereka Bang juga Rey? nggak tahu bahwa iya itu tadi kalau diskusi itu ya sengaja gitu, sengaja ada unit diskusinya itu atau tema diskusinya itu salah satunya mengantisipasi kalau ya Pak Prabowo tidak sampai 2029 kan gitu. Nah tapi kalau disebut ada unsur tidak sengaja atau keceplosan atau apa, ya itu adalah soal penyebaran video ini. Oke. Nah saya nggak tahu apakah misalnya kawan-kawan Projo sadar bahwa ada yang videokan gitu, lalu sudah divideokan tiba-tiba kemudian disebarkan kepada publik. Gitu. Nah yang perlu dicari itu apakah itu sengaja atau tidak penyebaran ini. Nah Baik. itu mungkin yang perlu dicari. Bang Rey, sebenarnya Apakah itu kalau memang kemudian sengaja ini disebar atau tidak tidak. Tapi kalau direkam, itu tidak diskusinya, divideokan, dan tidak viral, ini sesuatu yang wajar menurut Anda? Kata-kata bahwa insting saya tidak akan sampai 2029 dikatakan di depan relawan Projo. Ya wajar karena bacaan saya ya, kan saya udah berulang kali menyatakan bahwa ada hubungan yang retak antara Pak Prabowo dengan Jokowi gitu. Jadi sebetulnya bukan hanya peristiwa Agustus ini saja menurut saya yang menjadi tema atau sebab tema dari soal antisipasi sebelum 2009 itu gitu. Tapi ya itu harus dirujuk sebelum-sebelumnya. Itu terkait dengan kelihatan makin tidak akrabnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya menyebut hampir ada 10 indikasi ya di mana keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sebetulnya udah mulai yang saya istilahkan itu retak gitu. Nah akumulasi itulah yang menurut saya ditambah dengan peristiwa akan ada aksi besok gitu ya dan sebelum-sebelumnya itu yang tiba-tiba membuat diskusinya ke arah sana gitu. Tapi sebetulnya bukan hanya karena dipicu besok gitu loh. Tapi ya ada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelumnya khususnya hubungan antara Pak Prabowo dengan ditambah dengan hasil survei di mana hasil survei bahwa popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo cukup jauh menurun kan. Sekarang sudah hampir di angka 51% gitu. Baik. Nah, menurut saya 3 varian inilah. Varian pertama memang kelihatan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang saya menyebut ada sekitar 10 indikasi yang sampai kepada
penyebutan retak gitu ya. Yang kedua adalah situasi besok tentu saja, khususnya setelah ada gerakan di media massa, bukan gerakan sih, soal boykot bank tertentu gitu loh, akibat aksi besok gitu. Dan yang terakhir adalah tentu saja soal apa namanya itu ya, elektabilitas Pak Prabowo yang jauh merosot gitu. Baik, jadi kalau kemudian mau disederhanakan, menurut Bang Rey, kata-kata itu sebenarnya kata-kata Budi Ari atau kata-kata Pak Jokowi yang kita dengar? Saya kira saya malah berpikirnya mungkin sudah menjadi bahan diskusi umum di antara mereka. Meskipun tentu sangat kolektif, umum itu dalam pengertian mungkin di tingkat elitnya. Maka pertemuan yang kemarin itu mau disosialisasikan. Nah, jadi mungkin sudah ada semacam prakesimpulan gitu ya kira-kira ya, yang secara intuitif gitu kan, mengikuti apa istilah yang dipergunakan oleh Bu Ari, kayaknya ini nggak akan sampai 2009 dengan 3 indikator yang kita sebutkan itu tadi ya, elektabilitas menurun, popularitas menurun, makin tidak terkonsolidasi kekuasaan ya, lalu ada hubungan yang tidak akrab ya, kemudian aksi-aksi yang makin membesar dan seterusnya gitu. Jadi, oleh karena itulah mungkin sudah ada pradiskusi kan kalau saya ingat saya Bung Freddy Manik ya, Freddy Manik menyebut bahwa sebelum itu dari Freddy Manik sebetulnya sudah ada diskusi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, bahkan Budi Ari juga menyebut, ini juga sudah saya sampaikan kepada Pak Jokowi gitu. Jadi diskusi kemarin itu adalah upaya mensosialisasikan lebih terbuka lagi gitu. Jadi kalau diskusi-diskusi prakesimpulannya udah mereka ambil sebelumnya mungkin ya di lingkaran elit Projonya dan mungkin sebagian dari orang-orang di Pak Jokowi gitu. Nah sekarang mau disosialisasikan. Oke, baik. Sosialisasikan dalam pengertian kalau terjadi apa yang harus dilakukan. Oke. Saya akan kembali lagi nanti ke Bang Rey soal itu, tapi saya mau ke Pak Sugiat untuk tahu bagaimana sebenarnya respon di Partai Gerindra, termasuk apakah Pak Prabowo mendengar soal ini? Ya kalau kita sebetulnya secara internal kan kita tidak terlalu terpengaruh dengan isu ini. Ya Pak Prabowo tetap fokus dengan kerja-kerja beliau sebagai seorang presiden. Tapi Pak Prabowo mendengar soal ini? Ya pasti beliau akan menyerap setiap informasi yang masuk ke beliau. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya sekarang lah misalnya Pak Prabowo sedang fokus bagaimana menuntaskan kebakaran di Kalimantan. Kemudian lanjut ke penanganan gempa di NTT. Saya pikir begini, ya kalau kita ingin membangun tradisi politik yang baik, ya saya pikir, ya misalnya lah tadi disampaikan oleh Bang Rey Rangkuti bahwa terjadi, asumsi Bang Rey Rangkuti terjadi keretakan. Saya tidak melihat seperti itu. Kalau kita katakanlah membaca rekam jejak Pak Prabowo, itu kan DNA politiknya kan persatuan. Beliau akan semaksimal mungkin bagaimana seluruh elemen bangsa itu bisa bersatu, bisa katakanlah bersama-sama membangun Indonesia. Kalaupun nanti pada momentumnya ada perhelatan politik, ya beliau juga tidak ada masalah, silakan berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan supaya dipilih oleh rakyat, nggak ada masalah. Persaingan itu adalah sesuatu yang alami dan tidak menjadi kendala dalam konteks persatuan. Jadi kami tidak terlalu khawatir terhadap persoalan itu. Tapi saya ingin sekali lagi bahwa diskursus kita ingin membangun pencerahan terhadap publik, terhadap masyarakat. Jangan, ya kita kan kenapa Undang-Undang Dasar itu mengatur 5 tahun, supaya jangan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun perbincangannya hanya politik kan. Bahwa bangsa ini tidak akan dituntaskan hanya dengan perbincangan politik kan. Pak Prabowo kan mengatakan itu, bahwa nanti kalau ada momentumnya politik, kita diskusikan persoalan politik, kita berlomba-lomba. Tapi sebelum ada momentumnya itu, ya kita fokus dulu terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan bagi Gerindra juga seperti itu. Kami tidak terpengaruh, kami mengawal bagaimana kebijakan Pak Prabowo ini itu bisa tereksekusi dengan baik dan bisa memberi manfaat kepada rakyat. Baik. Terkait dengan kesejahteraan dan lain sebagainya. Baik, saya ingin mengutip lebih panjang karena kan kemudian yang kita dengarkan hanya potongan videonya ya Pak Sugiat. Ini saya bacakan lagi. Pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi ikut pertandingan. Ini kayak pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa nih tahun 1998. Pasti kalah yang preman. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99.
potensi ini bukan tidak ada, sangat besar, dan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Silakan komentar Anda. Di setiap periodisasi presiden selalu ada demonstrasi, selalu ada unjuk rasa, bahkan mungkin di periode-periode sebelumnya lebih besar. Tapi kan tidak juga terjadi seperti yang menjadi analisis dari Budi Ari. Dan saya pikir begini, itu kan analisis personal, dan beliau pada hari ini kan sudah mengatakan bahwa itu asumsi pribadi kan. Dan tidak, ya mohon maaf ya, tidak juga memiliki bobot atau kekuatan politik yang sangat signifikan dari analisis tersebut. Kenapa? Pertama adalah konsolidasi politik di tingkat parlemen, itu sudah sangat kuat kan. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo beserta seluruh partai politik, even PDIP sekalipun, itu ya tetap mengkritik selama masih ada hal-hal yang katakanlah menyimpang dari hajat hidup rakyat, tapi tidak ada agenda-agenda seperti itu. Yang kedua, saya pikir begini, jangan kita membangun opini seolah-olah bahwa demonstrasi, misalnya dalam konteks penolakan MBG, ada memang demonstrasi menolak MBG, tapi ada juga demonstrasi yang juga tak kalah besarnya itu mendukung MBG. Begitu juga misalnya ada demonstrasi katakanlah menyampaikan keluhan-keluhan terhadap kinerja pemerintah, tapi ada juga demonstrasi yang itu juga tidak kalah banyaknya mendukung pemerintahan. Saya pikir biasa saja dalam proses berdemokrasi kita. Baik. Jangan seolah-olah ketika ada satu demo lalu justifikasi, dibangun persepsi, dibangun opini bahwa ini sudah akan menuju 98, yaitu analisis yang konyol kan. Oke, jadi kalau menurut Anda, menurut Gerindra, situasi masyarakat hari ini baik-baik saja? Tidak benar itu ada abnormal di masyarakat saat ini, masyarakat tidak happy. Menurut Pak Sugiat, masyarakat hari ini baik-baik saja? Ya kalau misalnya kami lah terjun ke dapil masing-masing, misalnya dalam persepsi saya tidak mungkin bisa juga menjangkau seluruh Indonesia. Tapi kalau di Sumatera Utara misalnya baik-baik saja. Ya pro kontra terhadap persoalan kinerja pemerintah itu di setiap periode presiden ada. Tapi ya saya pikir ini sedang dalam on the track ya pemerintahan Pak Prabowo. Bagaimana setiap program-program strategis Pak Prabowo itu sedang dijalankan, walaupun mungkin kemarin ada beberapa persoalan terkait dengan misalnya MBG dan lain sebagainya, tapi itu kan pemerintah tidak menutup diri untuk masukan, kritikan, gagasan untuk perbaikan. Dan sekarang dalam proses tata kelola perbaikan, misalnya MBG yang menjadi program yang sangat menjadi perhatian masyarakat atau perhatian publik. Setelah dilantiknya Mas Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru, ada tata kelola MBG yang jauh lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel. Dan setiap program yang lainnya juga seperti itu. Pak Prabowo sendiri di setiap pidatonya mengatakan bahwa jika ada data atau informasi terhadap penyelewengan, terhadap kebijakan, program pemerintah, silakan disampaikan. Pemerintah, khususnya seorang Prabowo Subianto, tidak akan berdiam diri. Pasti akan memfollow up, memberi atensi, dan menyikapi informasi dan data itu. Baik.